فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya dan juga tidak akan mungkin bisa kita nilai harganya. Hanya ketaatan dan zikir yang kita ucapkan merupakan bagian atau di antara amalan untuk mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita juga senantiasa memperbanyak mengucapkannya kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang fikih zikir dan doa. Masih berkaitan dengan keutamaan zikir, manfaatnya bagi kehidupan seorang hamba di dunia dan akhirat. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Di antara manfaat dan keutamaan zikir yang akan diraih oleh seorang hamba adalah bahwa zikir merupakan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membenarkan ucapan dan perkataan seorang hamba. Dengan berzikir Allah akan membenarkan apa yang diucapkan oleh seorang hamba tersebut. Kenapa demikian? Karena seorang yang berzikir, dia menyebut Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dia memuji Allah. Allah yang memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia. Allah yang maha benar. Maka apa yang diucapkan oleh seorang hamba tersebut adalah perkataan yang benar. Maka Allah membenarkan ucapan tersebut. Ini kemuliaan bagi seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dan para ulama yang lain, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dan juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in, أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال, mereka berdua bersaksi, ya, menyaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Allah dan Allah yang maha besar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengatakan, sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh hambaku benar. Sungguh benar apa yang diucapkan oleh hambaku. Tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali hanya aku, kata Allah. Wa ana akbar, dan aku adalah yang maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tiada yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah semata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, sadaqa abdi, sungguh benar apa yang diucapkan hambaku, la ilaha illa ana wahdi, tiada ilah yang berhak diibadati selainku, hanya aku semata yang berhak diibadati. Selanjutnya, wa idza qal, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, tiada sekutu baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan sadaqa abdi, sungguh benar apa yang diucapkan oleh hamba-Ku. La ilaha illa ana la syarikalah, la syarikali, sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Aku, tiada sekutu bagiku. Selanjutnya bila seorang hamba mengucapkan idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, bahwa tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah yang memiliki kekuasaan dan segala puji-pujian, maka Allah mengatakan sadaqa abdi, sungguh benar apa yang diucapkan hamba-Ku, bahwa tiada la ilaha illa ana liyal mulku waliyal hamd, sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Aku, kata Allah, bagiku kekuasaan dan segala puji-pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, bahwa tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka Allah akan mengatakan sadaqa abdi, sungguh benar dan jujur ucapan hamba-Ku, tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Aku. La haula wa la quwwata illa bi, tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan-Ku. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahawa zikir sebab utama Allah akan membenarkan ucapan dan perkataan seorang hamba. Siapa yang Allah benarkan perkataan dan ucapannya tentu adalah orang yang jujur, orang yang benar, orang yang mulia. Ikhwatal iman para rahimakumullah, dalam sebagian riwayat di penghujung hadis tersebut ya dikatakan bahawa faman ruziqahunna inda mautihi lam tamussahun nar, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut di penghujung hayatnya tatkala sakaratul maut, maka tentu dia tidak akan disentuh api neraka. Allahu akbar, subhanallah. Di antara manfaat zikir para pemirsa rahimakumullah, bahawa zikir merupakan sebab keamanan dari sifat kemunafikan. Kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan, tapi kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat kemunafikan. Bagaimana caranya? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, karena sifat orang-orang munafikin, mereka orang yang tidak berzikir kepada Allah. Kalaupun berzikir, zikirnya sangat sedikit sekali. La yadhkurunallah illa qalila, mereka tidak ingat dan zikir kecuali hanya sedikit. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafikin, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ya, masih zikir tapi sedikit. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak zikir sama sekali? Orang munafikin ya masih berzikir sedikit. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak berzikir sama sekali? Tentu lebih hina dari kaum munafikin. Ikhwatal iman, selamatkan diri kita dari sifat kemunafikan. Orang-orang yang munafik, mereka yang tidak berzikir kepada Allah. Bahkan kalaupun berzikir, sangat sedikit sekali zikirnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, man aktsara dzikrallah bari'a minan nifaq, barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka akan selamat dari sifat kemunafikan. Para ulama menjelaskan ya kemungkinan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala di penghujung surat Al-Munafiqun memerintahkan kita untuk banyak berzikir dan jangan sampai lalai dari berzikir kepada Allah. Kemungkinan ini
korelasinya. Bahwa orang-orang munafikin itu mereka yang tidak berzikir. Kalaupun berzikir, sangat sedikit zikirnya. Maka kita orang beriman jangan sampai lalai. Jangan sampai anak, keturunan, harta, dunia menyebabkan kita lalai berzikir kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, artinya zikir, lalai berzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Naam, merugi. Karena betapa banyak kebaikan yang hilang dari dirinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafiqun, orang-orang munafik, mereka tidak berzikir kepada aku kecuali hanya sedikit. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersih jiwa dan hatinya dari sifat kemunafikan, mereka orang yang banyak berzikir pada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Di antara manfaat zikir bagi seorang hamba, zikir merupakan syifa, obat, penawar. Obat yang akan menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit hati. Syifa'un lil qalb min jami'il amrad wal asqam, dari semua bentuk penyakit hati, dari semua jenis penyakit hati. Maka zikir akan menyembuhkan penyakit tersebut. Dan penyakit hati adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bila hati sakit, maka sesungguhnya hati akan mati. Virus dari penyakit tersebut terus akan membunuh hati, menjadikan hati menjadi keras. Maka obatnya adalah zikrullah, banyak berzikir kepada Allah, termasuk juga banyak mengingat negeri akhirat, kematian. Sebagian dari ulama salaf mengatakan, zikrullah ta'ala syifa wa dzikrun nas da. Zikir kepada Allah, banyak menyebut Allah dan memuji Allah, itu syifa, adalah obat. Sementara menyebut manusia, menggunjing manusia, membicarakan aib manusia, maka sesungguhnya itu adalah penyakit. Nah sekarang silakan kita mengintrospeksi diri. Dalam kehidupan kita lebih banyak zikir menyebut Allah atau menyebut manusia? Bila kebiasaan yang jelek, yaitu banyak menyebut manusia daripada menyebut Allah, tinggalkan kebiasaan jelek tersebut. Banyaklah berzikir kepada Allah. Hendaklah lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul memerintahkan kita untuk hal itu. Liyazal lisanuka ratban bi dzikrillah, hendaklah senantiasa lisanmu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat zikir, para pemirsa rahimakumullah, zikir merupakan sebab yang akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Zikir menjadikan orang yang berzikir dekat kepada orang yang dia sebut. Maka seorang hamba bila banyak berzikir kepada Allah, dia akan semakin dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Kedekatan tersebut, kedekatan yang konsekuensinya adalah Allah akan senantiasa menjaganya. Allah akan senantiasa membimbingnya. Allah akan senantiasa memberikan kemudahan kepadanya. Ini kedekatan yang spesial, kebersamaan yang spesial
akan selalu dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, akan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah. Bagaimana mendapatkan hal itu? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berzikir sungguh mereka orang yang telah berbuat kebajikan. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan itu. Qala subhanahu, inna Allah ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan tidak diragukan bahwa orang-orang yang berzikir, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah mereka orang-orang yang sungguh bertakwa kepada Allah, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara manfaat dan keutamaan zikir, bahwa zikir merupakan sebab utama untuk mendatangkan nikmat dan menolak berbagai nikmat. Nikmat kebaikan dan nikmat yaitu kejahatan, an-niqam. Jadi jika kita ingin mendapatkan nikmat Allah, maka perbanyaklah berzikir. Jika kita ingin selamat dari berbagai azab, kesulitan, maka perbanyaklah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Dijaga oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan selalu memperjuangkan, menolong, membantu orang-orang yang beriman. Ini janji Allah. Dan tidak diragukan bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Di antara keutamaan zikir, para pemirsa rahimakumullah, zikir itu akan mewakili sekian banyak amal ibadah dan ketaatan. Bahkan merupakan sebab kemudahan dan keringanan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa para sahabat datang pada Nabi SAW sembari mengadukan kondisi saudara-saudara mereka yang diberi karunia harta dan dunia oleh Allah. Mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta, kekayaan telah dahulu meraih kebaikan, telah pergi meraih kebaikan tersebut. Naam, wan na'imul muqim, dan kenikmatan yang abadi. Mereka salat, yusalluna kama nusalli, mereka mendirikan salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa juga. Tapi mereka walahum fadlu amwalihim, mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka bersedekah. Mereka yahujjuna biha wa ya'tamirun, mereka pergi haji, pergi berumrah. Wa yujahidun, dan berjihad dengan harta mereka. Wa yatasaddaqun, dan bersedekah, berinfak dengan harta mereka tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wala ahadun yakunu afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah,
qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengan sesuatu tersebut kalian juga akan bisa mengikuti, ya, mendapatkan orang-orang yang telah mendahulu kalian, dan kalian akan mendahului orang yang datang setelah kalian dalam kebajikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang akan lebih utama, lebih afdol, ya, daripada kalian, kecuali seorang yang melakukan amalan yang kalian lakukan. Kata Nabi, kata para sahabat, qalu bala, na'am ya Rasulullah, kami ingin, ajarkan kepada kami hal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihun, banyaklah bertasbih, wa tahmadun, banyaklah bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, wa tukabbirun, dan banyaklah bertakbir, Allahu akbar. Semua itu zikir khalfa kulli salah, di setiap penghujung salat. Ya, kita bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya. Dan yang demikian itu akan bisa menggantikan sekian banyak ketaatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mungkin memiliki harta dan menginfakkan harta tersebut. Kemudian ternyata apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh orang-orang yang beriman, saudara-saudara mereka memiliki harta, sehingga mereka juga melakukan hal yang sama. Tentu juga mereka memiliki kelebihan, memiliki harta, dan juga melakukan zikir yang sama. Tatkala, ya, yang demikian itu disampaikan kepada Nabi, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia, ya, dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja dikehendakinya. Maka tidak boleh kita hasad, tapi kita berusaha. Ya, maka zikir, tasbih, wa tahmid, wa takbir merupakan amalan yang bisa menggantikan sekian banyak amalan, ya, keutamaannya. Nah, bukan berarti kita meninggalkan, ya, amalan-amalan yang mampu kita lakukan. Bukan itu maksudnya. Tapi seorang yang tidak bisa memiliki harta untuk bisa berjihad atau untuk bisa bersedekah, maka jangan sampai dia tidak berzikir. Kan demikian itu juga akan mengangkat derajatnya, yang akan juga menyampaikan dia kepada, ya, niat baiknya untuk bisa meraih kebaikan sebagaimana bisa diraih oleh saudara-saudara mereka yang memiliki harta dan bersedekah sehingga berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan, di antara manfaat zikir, Allah akan berikan kemudahan, keringanan untuk melakukan ketaatan berkat zikir seorang hamba. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang datang kepada beliau dan menanyakan, faqal ya Rasulullah, syara'iul Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Seorang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah semakin banyak. Orang ini bertanya bukan ingin mencari dispensasi keringanan untuk, ya, meninggalkan syariat Islam, tidak, bukan, ya, sama sekali tidak. Tapi dia ingin pencerahan dan juga wejangan dari Nabi SAW dan amalan bagaimana, ya, saya bisa melakukan syariat tersebut dan dapatkan kemudahan untuk melakukan syariat Islam. Ya, maka Nabi SAW mengabarkan, hendaklah lisanmu senantiasa basah dalam berzikir. Artinya apa? Hendaklah lisanmu senantiasa banyak zikir kepada Allah. Subhanallah. Liyazal lisanuka ratban bidzikrillah. Ikhwatal iman, hendaklah lisan kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Demi Allah,
Sungguh orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Dia akan rasakan kemudahan tersebut. Dan ini sesuatu yang mujarab. Silakan lakukan, maka kita akan merasakan kemudahan tersebut. Terutama zikir di pagi dan petang hari, dalam setiap kesempatan dan keadaan. Bi'idznillah, para pemirsa akan merasakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Terasa ringan untuk berbuat amal soleh. Terasa ringan untuk melakukan kebajikan. Ya. Kekuatan batin yang luar biasa. Karena sesungguhnya, ingat, sesungguhnya kelemahan itu bukanlah kelemahan pada fisik sesungguhnya. Betapa banyak orang yang kekar badannya, yang kuat, sehat, tapi ternyata dia malas beribadah. Kenapa? Karena hati yang lemah, hati yang sakit, hati yang terbelenggu. Tapi di waktu yang sama, di sisi lain, betapa banyak orang yang mungkin secara kesehatan tidak mendukung, lemah secara fisik, tapi semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan ketaatan luar biasa. Kekuatan apa yang dia dapatkan? Kekuatan apa yang dia miliki sehingga mampu melakukan amalan yang tidak mampu dilakukan orang-orang yang kuat fisik dan juga jasadnya? Sesungguhnya quwwatul iman, kekuatan iman, kekuatan batin, yang semua hal itu akan senantiasa semakin kuat dan bersemi keimanan itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyazal lisanuka ratban bi dzikrillah, hendaklah lisan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak kesempatan dan keadaan, sehingga Allah akan berikan kemudahan pada seorang hamba. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, mari biasakan hidup kita untuk banyak zikir kepada Allah, dan jangan sampai hari-hari yang kita lewati, menit-menit yang kita jalani dalam hidup ini tanpa zikir kepada Allah. Jadikanlah moto dalam kehidupan kita, tiada hari tanpa zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاذكروني